Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saleh-salehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu semangat ya dalam belajar dan juga menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Musa alaihi salam. Tapi bagian satu dulu ya, karena kisahnya sangat panjang. Kisah Nabi Musa alaihi salam adalah kisah yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa sendiri disebut sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang mempunyai mukjizat yang luar biasa, diberi gelar Ulul Azmi, yaitu nabi yang bersabar atas tindakan umatnya. Kemudian juga menjadi salah satu nabi yang diberi kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Betul. Nabi Musa alaihi salam lahir di negeri Mesir ketika negeri itu dipimpin oleh Fir'aun yang kejam. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak. Pada saat itu, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang luas dan kaya raya yang dikuasai oleh seorang raja bernama Fir'aun. Raja Fir'aun merupakan raja yang sombong dan juga tamak, yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Pada suatu hari, seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun. Ia mengatakan bahwa menurut perhitungan dan ramalannya, tak lama lagi akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun sangat marah mendengar ramalan itu. Saat itu juga, ia memberikan perintah agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga bangsa Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukabat. Ketika mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah seorang anak laki-laki, Yukabat dan Imron merasa panik. Jika tak segera disembunyikan, anak itu tentu akan dibunuh oleh para prajurit Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang sehat serta lucu itu. Ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tidak memungkinkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa untuk membuat peti yang tahan air, lalu menghanyutkan Musa di sungai Nil. Kakak Musa juga diperintahkan untuk mengikuti kemana peti itu hanyut. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Lalu peti itu dibuka, dan setelah diketahui isinya seorang bayi, mereka membawa ke hadapan ibu mereka, yaitu istri Fir'aun yang bernama Asia. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi yang lucu itu dan ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakanlah niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu, akhirnya ia setuju. Asia pun sangat senang dan segera mencari ibu pengasuh yang dapat menyusui Musa. Namun beberapa lama, para ibu-ibu yang didatangkan tidak ada yang cocok untuk menyusui, karena Musa tak mau menyusu pada para ibu tersebut. Kakak Musa pada saat itu menawarkan ibunya untuk menjadi pengasuh Musa. Mereka pun pura-pura tidak mengenal Musa, dan demikianlah karena disusui oleh ibunya sendiri, akhirnya Musa mau menyusu dan berhenti menangis. Musa lalu diserahkan kepada Yukabat sampai masa menyusuinya selesai. Yukabat mendapat upah bayaran yang cukup besar.
Ketika sudah usai masa menyusuinya, Musa dikembalikan oleh Yukabat ke istana Fir'aun dan dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Demikian kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam sampai diangkatnya menjadi anak oleh Fir'aun. Begitulah saleh-salehah, atas kuasa Allah, Nabi Musa alaihissalam akhirnya bisa disusui oleh ibunya sendiri dan hidup di istana Fir'aun. Bayi Nabi Musa lolos, tidak dibunuh ketika masih bayi, malah hidup di istananya Fir'aun. Nah, setelah beranjak dewasa, Nabi Musa alaihissalam menikah. Dengan siapa beliau menikah? Yuk kita simak lagi kisahnya. Pada suatu hari, Musa berjalan-jalan di kota. Ia melihat orang Kupti dan orang Israel yang sedang berkelahi. Karena keadaan yang tak seimbang, Musa membela orang Israel dan orang Kupti itu tidak mau diajak berdamai. Musa pun menjadi marah, dan dengan sekali pukulan, orang itu langsung meninggal dunia. Ada seorang saksi yang melihat kejadian itu. Musa lalu dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Musa. Pada akhirnya, Musa melarikan diri ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang dan bertaubat memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya, dan ia telah diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat, ia melihat 2 orang wanita yang sedang berebut untuk mendapatkan air sumur guna memberi minum ternak mereka. Gadis-gadis itu berebut dengan sekelompok pria kasar yang ingin menang sendiri. Musa segera bergerak menolong 2 gadis itu. Laki-laki kasar itu mencoba melawan Musa, tapi Musa dapat mengalahkan mereka. Sesampainya di rumah, kedua orang gadis itu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada ayah mereka, yaitu Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah pun memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Musa ke rumah mereka. Musa pun memenuhi undangannya, dan keluarga itu sangat senang melihat kedatangan Musa. Sikapnya yang sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir. Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Fir'aun, dan kemudian bermaksud menjadikan Musa sebagai menantunya. Musa juga diminta untuk bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun untuk syarat menjadi mas kawinnya. Musa pun setuju. Malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk menggembalakan ternak Nabi Syuaib. Musa menjalani masa perjanjiannya dengan sabar. Selama itulah nampak bagi keluarga Nabi Syuaib bahwa Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur, dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib memilihnya sebagai menantu. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syuaib juga merasa lega karena anaknya mendapat pelindung yang dapat dipercaya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, pada suatu hari Musa ingin kembali ke Mesir. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam memukul orang Kipti
hingga akhirnya tiba di negeri Madian lalu menikah dengan putrinya Nabi Syuaib. Sudah paham ya salih-salihah? Nah, setelah ini kita akan mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi seorang rasul. Nabi Musa alaihissalam sadar bahwa sepertinya orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan tidak seperti biasanya. Nabi Musa menempuh jalan memutar menuju Mesir. Istrinya pun turut menemani perjalanannya. Pada suatu malam, Nabi Musa dan istrinya tersesat. Ia tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk meneruskan perjalanan ke Mesir. Pada saat itulah ia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Nabi Musa lalu berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menerangi perjalanan kita." Istrinya pun menurut. Nabi Musa lalu menghampiri api di bukit itu. Setelah ia cukup dekat dengan api itu, tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci bernama Tua, dan aku telah memilih kamu. Maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat sebagai nabi dan rasul, dan selanjutnya ia dibekali pula mukjizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian dari mertuanya itu mendadak berubah menjadi seekor ular yang besar. Nabi Musa sangat ketakutan dan berlari menjauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Janganlah takut, peganglah ular itu. Aku akan mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular itu ditangkap Nabi Musa, mendadak berubahlah menjadi tongkat seperti semula. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa merasa takut karena dulu ia pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya. Maka hati Nabi Musa kembali tentram. Ia juga meminta saudaranya, yaitu Harun, agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Fir'aun. Sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Nabi Musa dikabulkan. Harun yang masih berada di Mesir digerakkan hatinya sehingga berjalan menemui Nabi Musa. Mereka kemudian bersama-sama menghadap Fir'aun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku penjagaan yang sangat rumit dan juga ketat. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga dengan Fir'aun. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika diangkat sebagai nabi dan rasul. Di video selanjutnya akan dikisahkan bagaimana Nabi Musa melawan penyihir kerajaan Fir'aun. Nantikan kisahnya hanya di channel YouTube Anak Muslim. Bagaimana salih-salihah? Luar biasa bukan kisah Nabi Musa alaihissalam? Mukjizatnya, ketemu dengan raja yang zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nah, tapi kisahnya belum selesai loh. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya, salih-salihah. Karena kisah Nabi Musa alaihissalam ini memang kisah yang panjang dan komplit diceritakan dalam Al-Quran. Ustazah undur diri dulu ya semuanya. Ustazah minta maaf kalau ada salah kata atau tulisan. Oh iya,
Tugasnya ada di Google Classroom ya, jangan lupa dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.